Di negara yang penuh dengan ketimpangan ekonomi, kata bersyukur jadi obat penenang paling murah. Listrik naik, harga beras naik, peluang kerja makin sempit. Tapi yang keluar dari mulut kita cuma, yang penting masih bisa makan, bersyukur aja. Padahal di balik kalimat itu, ada jutaan orang yang sebenarnya udah capek, tapi dipaksa kelihatan kuat. Kita nggak sadar, kadang bersyukur itu bukan tanda kedewasaan, tapi tanda kalau kita udah dijinakkan oleh sistem. Karena orang yang terlalu cepat bersyukur, nggak bakal nuntut perubahan, nggak bakal ngelawan keadaan. Dia cuma nerima, padahal yang dia terima itu ketidakadilan. Gua pernah ketemu seorang ibu di warung kecil pinggir jalan. Dia jualan dari subuh sampai malam. Pas gua tanya kenapa nggak coba jualan di tempat yang rame, dia cuma jawab, "Udah bersyukur banget nak, masih bisa makan tiap hari." Tapi lo tahu nggak, setiap harinya dia rugi. Dagangannya banyak yang nggak laku, kadang harus buang. Tapi dia tetap bilang, nggak apa-apa, yang penting masih bisa hidup. Dan dari situ gue sadar, kadang bukan kemiskinan yang bikin orang susah berubah, tapi rasa bersyukur yang salah arah. Rasa tenang yang kadang datang bukan dari keyakinan, tapi dari keputusasaan yang dibungkus kata ikhlas. Karena di masyarakat kita, rasa pasrah sering disamarkan jadi kebajikan. Padahal di balik, aku udah bersyukur kok. Ada banyak potensi yang gak pernah tumbuh. Ini gila, rasa syukur yang seharusnya bikin hidup lebih damai, malah jadi borgol yang bikin hidup lo gak berani keluar dari situasi buruk. Dan parahnya lagi, masyarakat kita mengagungkan orang yang pasrah, bukan orang yang berjuang. Lo dibilang sombong kalau mau lebih, lo dibilang kufur nikmat kalau nggak puas. Padahal, rasa tidak puas itu bukan dosa, itu bahan bakar buat tumbuh. Secara psikologis, rasa syukur itu memang bikin otak lebih tenang. Tapi kalau dipakai di momen yang salah, dia bisa mematikan dorongan alami manusia untuk berkembang. Otak lo terbiasa mencari alasan buat gak berjuang. Aku udah cukup kok, gak apa-apa, mungkin bukan jalanku. Padahal, bukan itu makna syukur. Bersyukur bukan berarti berhenti, tapi sadar. Sadar apa yang lo punya, biar lo punya tenaga buat ngejar yang belum lo punya. Tapi, begitu syukur lo berubah jadi alasan buat gak bergerak, itu udah bukan rasa syukur, itu rasa takut yang disamarkan. Kadang kita bukan benar-benar tenang, cuma lelah dan pengen berhenti, lalu nyebut itu bersyukur. Kalian sadar nggak? Masyarakat kita tuh suka memuji orang yang ikhlas dan gak banyak mau, tapi jarang banget yang menghargai orang yang haus ilmu, pengen berkembang, dan gak mau stagnan. Akibatnya, generasi kita tumbuh dengan rasa bersalah setiap kali pengen lebih. Mau sukses, takut dibilang sombong. Mau keluar dari lingkaran kemiskinan, takut dibilang gak bersyukur. Mau ninggalin pekerjaan toksik, dibilang gak tahan banting. Padahal yang benar justru sebaliknya. Lo boleh bersyukur atas apa yang lo punya, tapi lo juga wajib bertanggung jawab atas potensi yang dikasih ke lo. Karena Tuhan gak kasih kemampuan cuma buat lo nikmatin keadaan, tapi buat lo ubah keadaan. Bersyukur tanpa aksi itu bukan kedewasaan, bro. Itu bentuk penyerahan diri sebelum perang dimulai. Jadi, gimana caranya bersyukur tanpa kehilangan ambisi? Nih, sederhana aja. Yang pertama, syukuri progres, bukan posisi. Jangan cuma bilang, aku udah cukup, tapi bilang, aku udah sejauh ini. Itu beda banget maknanya, bro. Yang kedua, syukuri sambil refleksi. Tanyain ke diri lo, syukur ini bikin aku damai atau malah mandek? Kalau bikin mandek, itu bukan syukur namanya. Itu racun yang menggerogoti potensi lo. Yang ketiga, jadikan syukur sebagai bahan bakar, bukan rem. Syukuri apa yang ada, tapi tetap kejar apa yang lo mau. Karena rasa syukur yang bener itu justru bikin lo semangat, bukan malah diem. Jadi mulai sekarang, hati-hati sama rasa tenang yang datang terlalu cepat. Kadang itu bukan ketenangan, tapi tanda lo udah berhenti berharap.
Lo boleh bersyukur, tapi jangan sampai syukur lo jadi alasan buat berhenti berjuang. Karena di dunia yang keras ini, bersyukur tanpa bergerak cuma bikin lo kalah dengan cara yang tenang. Syukur itu bukan akhir dari perjuangan, tapi justru syukur itu adalah bahan bakarnya. Sampai jumpa di pikiran selanjutnya.